3, saya Panci Arianto Taghuma. Saya Mariam Yatrika More. Saya Paulina Raja. Saya Putri Gracia Liu. Saya Marlinda Tesalonika Uju. Saya Marta Henderina Cahiboli. Saya Romelus Adol Jadapuro. Kami kelompok 3 akan membahas rute perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kami akan membahas tentang bagaimana rute perjalanan Israel dari Mesir ke Sinai seperti yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 12 sampai pasalnya yang ke-19. Dan yang kedua kami akan membahas tentang lampiran peta. Yang ketiga, daftar tempat persinggahan bangsa Israel. Yang keempat, peristiwa apa saja yang terjadi di tempat persinggahan bangsa Israel. Dan yang kelima, bangsa-bangsa yang ditemui orang Israel. Kita masuk pada perayaan Paskah dan tulah ke-10. Tuhan menulahi orang Mesir dengan memberikan 9 tulah. Namun Firaun tetap mengeraskan hatinya sehingga Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Sebelum tulah ke-10 dijalankan, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa tiap-tiap rumah tangga harus menyembelih seekor anak domba atau kambing jantan yang tidak bercela berumur 1 tahun, dan dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas seperti gambar yang di samping. Dan darah itu menjadi tanda bagi orang Israel agar setiap anak sulung mereka tidak dibunuh. Dan itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel ketika ia menulahi orang Mesir dengan tulah yang ke-10. Cara pengolahan daging tersebut harus dipanggang, harus dimakan dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Namun tidak boleh ditanggalkan sampai pagi. Cara memakannya yaitu berikat pinggang, memakai kasut pada kaki, dan memegang tongkat di tangan. Hari itu menjadi hari peringatan bagi orang Israel dan harus dirayakan sebagai hari bagi Tuhan turun-temurun dengan memakan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Pada hari pertama sampai hari ke-7, orang Israel disuruh untuk membuang segala ragi dari rumah mereka. Karena jika mereka masih menyimpannya, maka mereka harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Selama perayaan, Allah menyuruh mereka untuk mengadakan pertemuan yang kudus. Dan itu adalah pemberitahuan akan tulah terakhir yang paling menakutkan. Karena kejahatan Mesir yang menindas umat Allah dan tidak mau membiarkan pergi bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, serta Mesir telah menggantikan Allah kepada ilah-ilah kesia-siaan ciptaan tangan mereka sendiri. Akhirnya Tuhan menghakimi Mesir dengan segala mujizat yang sangat dahsyat. Perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan adalah melalui Sinai dan Kadesh. Perjalanan itu memakan waktu 40 tahun lamanya. Dalam 40 tahun itu, bangsa Israel belajar mengenal Tuhannya. Selama waktu itu Tuhan memelihara umatnya. Kita bisa lihat dalam Keluaran 19 ayatnya yang keempat. Dalam 40 tahun itu pun mereka belajar mengenal dirinya juga. Berulang kali Tuhan menguji mereka. Dan berulang kali pula mereka tidak tahan uji hingga mereka bersungut-sungut. Dalam masa itu, Musa menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah. Memang umat Israel dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan menerima mereka kembali dalam karunia-Nya. Pada akhir 40 tahun itu, orang Israel telah dibiasakan untuk berperang, dikuatkan dalam iman, dan dikuatkan dalam menjadi umat Allah. Oke, kita akan masuk kepada eksodusnya Israel dari Mesir dan maksudnya Israel ke Kanaan. Bisa dilihat di samping sini. Ini adalah peta eksodusnya Israel dari Mesir dan masuknya Israel ke Kanaan.
Dan poin yang pertama yang kita akan bahas adalah Ramses atau Rameses. Itu adalah titik dimulainya bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada kitab Keluaran 12 ayat 37 diberitahukan bahwa berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Dan pada bilangan 33 ayat 5 diberitahukan bahwa berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Dan poin yang kedua yang kita akan bahas adalah Sukot. Bisa dilihat merupakan Sukot pada sebelah sini. Sukot adalah tempat kedua yang dicapai bangsa Israel dan menjadi tempat perkemahan pertama mereka. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Etam. Selama perjalanan itu Tuhan menyertai mereka dengan hari tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Di Keluaran 12 ayat 20 sampai 22 bisa dilihat di sini. Dalam perjalanannya selama 3 hari sampailah mereka di Etam dan berkemahlah di tepi padang gurun. Baik, poin ketiga yaitu Pihahirot. Nah, setelah bangsa Israel sampai ke Etam dan mereka berkemah di sana, kemudian mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Seperti pada gambar di samping ini. Nah, Pihahirot itu sendiri berada di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon, dan Pihahirot itu sendiri merupakan tempat persinggahan mereka yang keempat, dan mereka berkemah di sana tepatnya di tepi Laut Teberau. Itu berada di Keluaran 14 ayat 2. Nah, selama mereka berkemah di Pihahirot, keberadaan mereka tersebut diketahui oleh Raja Mesir yaitu Firaun, hingga akhirnya Raja Firaun mengajak perwiranya untuk pergi mengejar orang Israel. Itu berada di Keluaran 14 ayat 8 sampai 9. Setelah itu bangsa Israel melihat ke belakang dan mereka mengetahui bahwa Raja Mesir bersama perwiranya sedang mengejar mereka. Akhirnya di situ mereka ketakutan dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya di atas laut. Dan semalam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang begitu kencang sehingga membuat laut itu menjadi kering, hingga akhirnya terbelahlah Laut Teberau tersebut. Setelah itu mereka berjalan melewati tanah yang kering tersebut, dan setelah mereka sampai di seberang laut, berfirmanlah Tuhan kepada Musa untuk mengangkat tangannya ke atas laut tersebut agar air tersebut berbalik dan meliputi orang Mesir, kereta-kereta mereka dan juga orang-orang berkuda mereka. Itu terdapat dalam Keluaran pasal 14 ayat 26. Setelah kejadian tersebut, bangsa Israel menjadi bangsa yang percaya dan juga takut kepada Tuhan, sehingga mereka mengangkat atau menyanyikan pujian bagi Allah. Itu terdapat dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Kita masuk pada poin yang keempat dari rute perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Gunung Sinai. Yang keempat adalah Mara. Dari Laut Teberau, orang Israel pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan melewati padang gurun dan tidak mendapatkan air sama sekali. Setibanya mereka di Mara, mereka mendapati air di tempat itu rasanya pahit, sehingga dinamailah tempat itu Mara. Kisah ini terdapat dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Karena air di tempat itu rasanya pahit, bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Dan Musa pun berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada Musa untuk melemparkan sebatang kayu ke dalam air tersebut, dan air tersebut berubah menjadi rasanya manis. Kisah tersebut terdapat dalam Keluaran 15 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Berikut kita akan masuk pada poin kelima dari rute perjalanan bangsa Israel menuju Gunung Sinai, yaitu Elim. Sesudah itu berangkatlah bangsa Israel dari Mara menuju ke Elim. Sesampainya mereka di Elim, mereka mendapati 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Kisah ini terdapat dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-27. Kita akan masuk pada poin yang ke-6 mengenai kisah
kisah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Yang keenam, mengenai padang gurun Sin seperti yang tertera pada gambar di samping. Setelah bangsa Israel berangkat dari Elim, tibalah mereka di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun karena kelaparan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan menurunkan roti dari langit yang diberi nama oleh orang Israel, roti mana, yang berbentuk seperti ketumbar berwarna putih dan rasanya seperti kue madu. Roti mana dan burung puyuh hanya diturunkan selama 6 hari lamanya, dan pada hari Sabat roti tidak diturunkan lagi, agar supaya bangsa Israel dapat berfokus hanya kepada Tuhan. Kita dapat lihat pada kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 16. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ke-7, yaitu rute perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke Gunung Sinai, yaitu Rafidim. Kemudian berangkatlah bangsa Israel dari padang gurun Sin, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Karena tidak adanya air, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, sehingga Tuhan berfirman kepada Musa untuk memukul gunung batu di Horeb. Kita bisa lihat seperti pada gambar di samping ini, yang dari dalamnya ada keluar air agar bangsa itu dapat minum. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kita bisa lihat di Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di Rafidim pun orang Amalek datang dan berperang melawan orang Israel, sehingga Musa mengutus Yosua untuk memilih orang Israel, lalu keluar berperang melawan orang Amalek, dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan orang Amalek dengan penyertaan Tuhan. Terdapat di Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Lalu setelah kemenangan atas orang Amalek, Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Berita kemenangan orang Israel atas orang Amalek didengar oleh Yitro yang adalah mertua Musa, sehingga ia membawa Sipora yang adalah istri Musa beserta kedua anak laki-laki Musa, yaitu Gersom dan Eliezer, untuk bertemu dengan Musa di padang gurun tempat Musa berkemah. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir, dan Yitro mempersembahkan korban bakaran serta beberapa korban sembelihan untuk Allah. Kita bisa baca di Keluaran pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yitro mertua Musa memberi nasihat kepada Musa untuk mencari orang-orang yang cakap, takut akan Allah, dan dapat dipercaya, yang membenci pengejaran suap, untuk ditempatkan menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Lalu Musa melakukan seperti yang dinasihatkan mertuanya, dan akhirnya Musa membiarkan mertuanya pergi serta pulang ke negerinya. Kita bisa lihat di kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-7. Baik, materi terakhir yang akan kita bahas saat ini adalah Gunung Sinai. Setelah 3 bulan lamanya bangsa Israel meninggalkan Mesir, lalu tibalah mereka di Gunung Sinai. Dapat kita lihat bersama. Lalu mereka berkemah di Gunung Sinai, tepatnya di padang gurun Sinai. Di sana Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan mereka, dan Tuhan memberikan Taurat kepada mereka. Musa naik menghadap Allah, dan ia menerima perintah. Jika orang Israel berpegang pada perjanjian dan firman Allah, maka orang Israel akan menjadi harta dan bangsa kesayangan Allah. Lalu Musa menyampaikan apa yang didengarnya itu kepada para tua-tua, dan pada saat itu seluruh bangsa menjawab bersama-sama bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan. Jawaban seluruh bangsa sampai kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan datang dalam awan yang tebal, dan Allah akan berbicara kepada Musa
agar seluruh bangsa mendengar dan percaya kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa seluruh bangsa harus menguduskan diri, sebab pada hari yang ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa, dan Musa harus memasang batas agar orang Israel tidak mendaki Gunung Sinai. Karena jika mereka mendaki atau kaki mereka melewati batas, maka mereka pasti akan dihukum mati, baik manusia maupun binatang. Musa pun turun dan menyampaikan apa yang telah difirmankan Tuhan. Pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, terdapat gurun, kilat, awan padat, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Pada saat itulah Tuhan turun ke atas Gunung Sinai dalam api. Dapat teman-teman lihat bersama. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, seluruh gunung gemetar, dan bunyi sangkakala sangat keras. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke puncak gunung, dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk memperingatkan kepada bangsa Israel untuk tidak naik ke atas Gunung Sinai, karena mereka akan binasa. Dan para imam yang datang haruslah menguduskan diri serta mengajak Harun untuk naik bersama dengan Musa. Akhirnya Musa turun dan